oleh para pejabat negara menjadi sangat lebih memalukan dan memuakkan karena kecurangan dalam pemilu yang dinilai banyak pihak yang terbuluk dalam sejarah Indonesia. Ironisnya, problematika pelanggaran pemilu yang sering disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif terjadi justru terkait dengan perilaku Joko Widodo sebagai Presiden RI, sebagaimana yang tersebar luas di media sosial dan surat kabar. Sebab itu, mereka yang dahulu merasa sebagai pemilihnya sebaiknya istighfar karena pilihannya telah membuat kecewa banyak pihak. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, namun akibat perilaku yang curang dalam pemilu, kita bisa menjadi bangsa yang porak-poranda dibuatnya. Pemilihan umum yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, dan transparan sehingga memperoleh hasil yang baik. Tetapi karena oknum bangsa ini yang tidak jujur, tidak adil, tidak transparan, apalagi justru itu dimulai dari tokoh kita, maka rusaklah pemilu yang kita jalani. Bahkan hingga kita masih harus menunggu proses peradilan sengketa pemilu. Semoga saja keputusan yang ditunggu oleh banyak pihak mampu memberi kepuasan pada masyarakat luas. Bagi kita bangsa, bagi kita semua, yang penting dalam hidup ini masing-masing harus sadar, menyadari bahwa berpegang teguh Al-Quran itu mutlak adanya. Bagaimana tidak, Al-Quran sudah berpesan dalam surat Al-Mutaffifin, Bismillahirrahmanirrahim, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauman nasu yaqumu li rabbil alamin alla inna kitabal fujari lafi sijin adara wa ma adara kama sijin kitabun marhum. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari kita semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu, sesungguhnya catatan orang-orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal bagi setiap manusia. Pada sisi lain, hadis juga telah menegaskan bahwa ar-rosi wal murtasi finar, yang nyogok dan yang disogok neraka tempatnya. Dalam redaksi yang berbeda, hadis juga menjelaskan laknatullahi ala rosi wal murtasi finar, bahwa Allah melaknat kepada orang-orang yang menyogok dan yang disogok, keduanya dimasukkan ke dalam neraka. Dan tidak mengerikah ancaman Allah tersebut? Jelas bagi kita yang sehat dan beriman, pastilah wajib berupaya menghindari siksaan neraka itu. Naudzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kepada seluruh jamaah saya berpesan, marilah kita berpegang prinsip bahwa setiap diri jangan sampai bertindak curang dalam segala bentuk kehidupan, dan harus kita pahamkan dan camkan bagi seluruh anggota keluarga, handai tolan, teman sekerja, dan sebagainya, sehingga kehidupan bangsa ini terhindar dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus kepada